Oke, baik. Oke, kita rekam ya, kita rekam pertemuan ini. Oke, baik. Itu sekedar perkenalan dari saya. Tadi saya sudah tanya sedikit tentang Anda, nama siapa, kemudian alamat di mana. Dan saya sudah menjelaskan siapa nama saya, kemudian apa jabatan saya. Selanjutnya nanti kita bisa diskusi di dalam grup, ya. Baik, kita nggak lama-lama dalam proses tatap muka melalui Zoom ini, nggak lama ya. Itu paling sekitar 30 menit ya, supaya jangan terlalu habis sekali kuotanya nanti. 30 menit kita habiskan secara tatap muka melalui Zoom. Tetapi kita akan tetap menghabiskan 1 hari untuk memenuhi beban SKS itu. SKS itu sistem kredit semester. Ya. Mata kuliah ini 3 SKS. Peraturan pemerintah 1 SKS itu 50 menit. Maka kalau 3 SKS, dia harus ditempuh selama 150 menit. Nah, 150 menit itu kita bagi-bagi dia. Pertemuan tatap muka dengan saya melalui Zoom, atau nanti tatap muka kalau sudah di kelas ya. Nah, di Zoom ini 30 menit. Kemudian nanti berarti kekurangannya 120 menit lagi bagaimana, Pak? Nah, itu nanti Anda nanti penuhi dengan cara mengerjakan tugas. Ada tugas-tugas nanti yang diberikan kepada Anda setiap minggunya. Ya, saya ini adalah dosen yang gemar ngasih tugas. Mesti dipahami ya dari awal ya, jangan nanti Bapak ini nggak pernah ngasih tenang sama kami. Tiap hari tugas, tiap hari tugas, tiap hari tugas. Iya, memang begitu ya, supaya Anda itu belajar di tempat Anda ya melalui sistem daring seperti ini. Anda nanti akan diberikan tugas setiap minggunya ya. Walaupun nanti tugasnya Pak dikumpulkan datang ke kampus, enggak perlu. Nanti tunggu saja perintahnya, bagaimana proses atau cara mengumpulkan tugas, begitu ya. Nanti saya jelaskan nanti di rencana pembelajaran semesternya. Nah, itu 150 menit tadi itu dihabiskan dengan itu. 30 menit tatap muka secara Zoom, kemudian ada tugas, kemudian nanti ada diskusi. Kita punya grup di WA ya. Di grup di WA itu nanti Anda boleh diskusi dengan saya gitu loh. Ya, bebas aja. Selama memang ya nggak di harinya pun nggak apa-apa. Kapan Anda ingin bertanya ya, ada hal yang perlu ditanyakan silakan tanyakan. Nah, nggak ada masalah. Jadi supaya terpenuhi ya beban SKS kita itu. Oke, baik. Mata kuliah kita namanya pengantar manajemen. Kemarin ada yang bertanya kepada saya melalui grup, Pak, saya kan akuntansi, saya kan ekonomi pembangunan, saya bukan manajemen, Pak. Iya, dalam kurikulum kita di Fakultas Ekonomi, baik dia prodi manajemen, prodi akuntansi, prodi ekonomi pembangunan, semuanya wajib mengambil mata kuliah pengantar manajemen. Kenapa? Karena manajemen itu adalah ya mata kuliah atau ilmu yang memang diterapkan dimanapun ya atau apapun jurusannya, tetap manajemen itu menjadi satu ilmu umum yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi akuntan nanti itu ya harus punya kemampuan untuk memanage. Kemudian nanti ada seorang ahli ekonom ya dari ekonomi pembangunan juga wajib memiliki ilmu manajemen. Jadi di awal di pertemuan di semester 1, apalagi ini pertemuan pertama ya, Anda diberikan mata kuliah pengantar manajemen. Baik.
Yang namanya pengantar, Anda harus paham bahwa pengantar itu seperti Anda waktu sekolah diantar ya. Diantarnya sampai mana waktu pertama kali sekolah SD? Sampai kelas ya? Ya, sampai kelas atau sampai gerbang gitu ya. Ada yang ditungguin, ada juga yang nggak ditungguin. Nah, pengantar manajemen juga seperti itu. Tugas saya adalah mengantarkan Anda untuk memahami bagaimana ilmu-ilmu manajemen selanjutnya, ya. Tapi kalau nanti di akuntansi dan ekonomi pembangunan itu nanti ada batasan. Di semester 1 dan 2 kalian itu masih sama mata kuliahnya. Masih satu kelas. Tapi nanti di semester 3 baru ada perbedaan-perbedaan. Tidak semuanya sama lagi, ada yang berbeda. Nah, kalau berbeda berarti kalian harus berpisah. Kalau nanti mata kuliahnya sama, nanti bersama lagi satu kelas. Jadi nanti nggak usah itu ya, nggak usah soulmate kali kawannya. Takutnya nanti terlalu dekat kali kan, satu akuntansi, satu manajemen, ngerasa nggak enak mau pisah. Di semester 3 udah dekat kali kayak apa bulu ketiak sama roll on itu sama apa namanya apa tawas itu roll on untuk apa wangi ya nggak bisa terpisahkan. Nah ini nanti sulit ujung-ujungnya nanti yang akuntansi kena dia di manajemen aku mau pindahlah ke manajemen nggak bisa segampang itu Bambang. Jadi kalau hari ini memang sudah ditentukan Anda itu ngambil manajemen dan ngambil akuntansi dan sudah dilaporkan kepada Dikti, maka nggak sembarangan untuk diganti-ganti. Gitu loh. Tapi boleh aja berkawan dengan dekat, soulmate gitu ya kan, tapi harus tahu bahwa nanti kalian akan berpisah. Apalagi semester 4, 5, 6, 7, 8 udah nggak kawan itu. Kalaupun jumpa artinya nggak kawan dalam artian nggak bisa contek-contekan lagi, ya kan? Nggak bisa ngerjain tugas sama lagi karena tugasnya udah beda. Satu ngerjain tugas manajemen keuangan, satu ngerjain neraca apa akuntansi, satu pemasaran, satu menganalisis apa namanya ekonomi pembangunan publik. Beda-beda dia, gitu. Ya, tapi 1, 2 ini masih sama. Makanya Anda itu masih sama. Baik, pengantar manajemen seperti di awal saya katakan tadi, ini mengantarkan Anda kepada ilmu-ilmu manajemen selanjutnya. Tapi ya pengantar itu juga harus dibuat semacam satu apa namanya kompetensi dasar ya. Ada hal-hal yang harus dipahami setelah mempelajari pengantar manajemen. Nah, saya hadirkan di screen ya. Kelihatan semua ya? Anggukkan kepala kalau kelihatan. Kelihatan Alicia? Oke, kelihatan. Baik. Ini namanya RPS. Atau silabus kalau pernah dengar ya. Artinya inilah yang harus kita jalani selama 1 semester. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Kita belum masuk kepada materi. Anda harus paham dulu apa saja nanti yang harus kita pelajari sampai 1 semester ke depan. Ya, baik. Ini deskripsi ya. Jadi mata kuliahnya namanya pengantar manajemen ya. Kode mata kuliahnya untuk Anda itu MKK 04 01 03. SKS-nya berapa? 3 SKS. Kemudian dosen penanggung jawab itu saya sendiri yaitu Hablil Ikhwana SEMM. Nah, apa pengantar manajemen itu? Nah, sedikit bisa kita jelaskan dalam deskripsi mata kuliah bahwa materi mata kuliah pengantar manajemen ini membahas tentang konsep-konsep, prinsip-prinsip, teknik-teknik, proses, dan sistem manajemen. Nah, dalam aplikasinya menggunakan landasan filosofis, teori, dan pembentukan keterampilan profesional berdasarkan kompetensi manajerial, serta tanggung jawab sosial dan etika, baik lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Terlalu berat Pak bahasanya Pak. Iya.
payah dipahami apa maksudnya. Ya, dengarkan aja dulu ya, nanti sembari nanti. Ya, kalau sekarang masih bingung ya, kata-katanya nih kok terlalu berat, pusing kita untuk mencernanya ya. Ya, sembari berjalan, learning by doing ya. Jadi tahu nanti kalau udah berjalan, ala bisa karena biasa. Baik, standar kompetensi apa yang diharapkan ya. Kemudian standar kompetensi memberikan ilmu pengetahuan manajemen secara komprehensif, integral, terpadu, dan holistik, sehingga mahasiswa mempunyai pola pikir atau mindset dan pola tindak yang up to date bagi pengembangan dan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan di bidang organisasi, bisnis, atau perusahaan pencari laba, maupun pemerintahan dan organisasi nirlaba. Kemudian kompetensi dasarnya apa? Ya, ini dia kompetensi dasar yang diharapkan adalah mampu mahasiswa memiliki ya dan memahami tentang apa itu pengantar manajemen dan organisasi, kemudian sejarah manajemen, budaya dan lingkungan organisasi, praktek manajemen di lingkungan global, tanggung jawab sosial dan etika manajerial, manajer sebagai pembuat keputusan, dasar-dasar perencanaan, manajemen strategik, struktur dan desain organisasi, mengelola sumber daya manusia, dan mengelola tim. Ini adalah materi-materi yang akan Anda dapatkan dan diharapkan Anda paham. Ya, contoh misalkan mengelola tim. Anda paham nanti bagaimana mengelola teamwork, tim kerja. Bekerja itu tidak sendirian, ya maksudnya tidak selamanya kita kerja sendirian. Kita itu juga kerja berkelompok dengan tim. Nah, bagaimana mengelola, bagaimana memanage mengelola tim, itu nanti akan dipelajari ya. Oke baik. Kemudian ini masing-masing ya. Masing-masing pembahasan itu ada dalam satu pertemuan. Ya, kalau Anda lihat di tabel, ada pertemuan pertama, nah inilah yang kita lakukan sekarang ini. Kontrak perkuliahan dan penyampaian silabus. Apa saja pokok bahasannya, subpokok bahasannya, kontrak kuliah, dan silabus. Apa sasarannya? Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui kontrak perkuliahan, mengetahui silabus mata kuliah mata kuliah pengantar manajemen maksudnya ini ya. Oke. Baik. Karena saya mengambil mata kuliah metode penelitian juga belum teredit. Baik, metode dan alat peraga. Nah, metode kita ceramah ya, seperti ini ceramah ini namanya. Ya, bukan berarti ceramah itu pengajian aja tidak. Ini metodenya ceramah. Kemudian nanti ada diskusi. Ada tugas. Kemudian alatnya apa? Ada Zoom. Inilah kita sekarang Zoom. Kemudian WA ya. Nanti kita lanjutkan di WA. Pertemuan kedua, nah seperti ini, pengantar manajemen dan organisasi. Ya ini sub-sub materinya. Ini apa-apa saja yang diharapkan Anda bisa dapatkan. Nanti bisa dibaca ya. Nggak usah saya baca satu-satu. Nanti materinya saya share di grup. Ya saya share di grup. Kemudian nanti ada tugas untuk itu. Ya. Jadi nggak usah. Kalau ini nggak usah saya bacakan lagi. Itu kalau dibacakan ya sama aja. Bisa dibaca sendiri ya. Karena ini materinya. Kalau metodenya sama semua. Nah, kita masuk kepada ini. Nah, semester 8 pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 kita itu sudah UTS. Jadi, di perkuliahan kita masuk kita membahas satu materi. Oke, sebentar ya, ada telepon penting sepertinya. Sebentar. Halo, Pak. Salam. Iya, sebentar Pak. Saya lagi ngasih materi bentar-bentar aja Pak ya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Oke, Pak. Yo, yo.
Oke, baik, kita lanjut. Jadi satu semester itu Anda 2 kali ujian. Nah, maksudnya adalah itu. Maksud saya memberitahukan bahwa Anda 2 kali ujian. Ujian yang pertama disebut dengan ujian tengah semester atau UTS. Kapan UTS itu dilaksanakan? Dilaksanakan setelah Anda mendapatkan materi sebanyak 7 kali pertemuan. Ya, jadi setelah Anda belajar 7 kali pertemuan, Anda itu ujian. Itulah disebut dengan UTS. Nanti bagaimana prosesnya nanti tentu diberitahu oleh pihak fakultas. Kemudian setelah UTS lanjut lagi, masuk materi lagi. Contoh misalkan dasar-dasar perencanaan, masuk lagi ke manajemen strategik, struktur dan desain organisasi, mengelola sumber daya manusia, mengelola tim. Nah, sampai pertemuan ke-13 kita ini ke-14 nih ya. Ini ada tugas. Jadi tugas kita itu tiga jenis. Ya, silakan Anda tarik napas dalam-dalam sebelum mendengarkan tugas-tugasnya. Ada 3 jenis tugas. Tugas yang pertama, tugas mandiri juga namanya atau individual, tapi dikerjakan dan dikumpulkan 1 minggu sekali. Contoh nih, jadi hari ini kan kita ini masuk walau belum ada materi, tapi nanti ada tugas yang saya berikan. Nah, itu hari ini saya sampaikan. Nah, selama 1 minggu, sebelum kita masuk lagi kepada pertemuan berikutnya, itu harus sudah dikumpulkan. Kapan limitnya? Limitnya adalah jam 12 sebelum masuk hari. Contoh misalkan ini kan hari Senin ya. Hari Senin kan? Nah, maka jam 11.23.59 hari Minggu. Itu batas akhir dari pengumpulan tugas itu. Gitu loh. Nah, nanti misalkan ini saya kasih tahu aja untuk tugas hari ini. Nanti kan saya share ini kan, apa ini saya share kan silabusnya kan, RPS-nya kepada Anda lewat grup ya. Nah, tugas Anda adalah saya ingin memastikan kalau Anda membaca RPS itu. Supaya Anda baca dan Anda cari explore tentang apa saja yang terkait dengan materi-materinya, kan itu kan? Jadi sebelum Anda masuk belajar itu Anda sudah baca-baca gitu. Nah, bacanya dari mana? Ya banyak, dari buku, dari internet, dari apa silakan Anda. Yang penting Anda tahu, oh, minggu depan kita belajarnya tentang ini. Nah, cobalah dibaca-baca tentang itu. Nah, supaya memastikan, saya nggak yakin kalau Anda itu hanya dalam bentuk file di dalam bentuk file di HP ya. Anda bersihkan memori, hilang itu materi, ya kan? Anda bersihkan memori HP-nya sudah banyak kali, ikut dia hilang. Anda bersihkan chat, hilanglah dia. Nah, saya mau memastikan kalau silabus atau RPS yang saya berikan itu Anda print, Anda cetak. Itu tugas Anda yang pertama. Nanti model pengumpulannya adalah silakan nanti Anda cetak dulu RPS-nya ya, kemudian tulis nama di sampul depannya, di lembaran paling depan ya, Anda tulis nama, kemudian Anda tanda tangani, Anda selfie dengan silabus atau RPS itu. Paham? Bukti bahwa Anda sudah mencetak. Jadi biasa macam begini kan, nah, macam begini. Dadah. Nah, ini kan apa nih kan? Ini RPS-nya tadi kan. Nah, kemudian Anda nama Anda ada di sini gitu. Kemudian Anda tanda tangani, kemudian di selfie. Nah, fotonya itu Anda kirim kepada saya. Kalau sudah dikirim berarti tugas Anda sudah selesai untuk minggu ini. Oke, baik, silakan yang tadi yang baru masuk dimatikan mic-nya, Nada Sulahila Dinisa ya. Tolong dimatikan. Nada. Oke, terima kasih Nada. Paham ya tugasnya ya? Ya, kalau nanti nggak paham boleh tanya di grup. Jadi seperti itu tugas pertama, masih gampang lah tugasnya masih pertama. Nah,
Jenis tugas berikutnya ada tugas mandiri, itu ada dua. Ada dua tugas mandiri, tapi tugas mandiri tiap minggu, ada tugas mandiri dia selama 1 semester. Paling lama nanti yang ini nih, yang ke-15 ini. Tugas mandiri membuat makalah. Nah, tugas mandiri membuat makalah ini dikerjakan, ini waktunya lama. Ya, berarti ada 15 kali pertemuan, ya. Kita kan pertemuannya sampai 16 dengan ujian. Ada 15 kali pertemuan. Jadi mulai hari ini Anda udah bisa mengerjakan tugas itu. Kalau tugasnya selesainya cepat, Anda bisa kumpulkan, Anda bisa presentasikan. Nah, jadi kalau tugas makalah ini yaitu membuat karya ilmiah berbentuk makalah dengan judul yang terkait dengan isu-isu kontemporer, artinya isu-isu yang terkini, yang lagi hangat tentang manajemen. Nah, kemudian mempresentasikan hasil tulisan karya ilmiah dan memahami permasalahan yang diangkat dan solusinya. Artinya, Anda membuat satu makalah, Anda angkat satu pembahasan mengenai manajemen yang lagi hangat saat ini. Apa saja? Mau manajemen apa saja, yang penting terkait dengan manajemen, bebas. Mau manajemen keuangan terkait satu perusahaan, silahkan. Menurut Anda itu lagi hangat ini, lagi mantap ini, gitu kan? Ya silakan. Anda buat satu tulisannya. Nah, bagaimana cara penulisannya? Nanti kita akan bahas di grup, boleh Anda tanya kepada saya. Saya hanya menyampaikan bahwa ada tugas ini. Tugas membuat makalah untuk 1 semester ini. Gitu kan? Nah, ya, Sahila mulai tersenyum dia. Waduh, mulai payah ini. Enggak, gampang. Selama Anda mau berkonsultasi, semua akan gampang. Ya, jadi membuat makalah. Jadi makalah itu nanti setelah Anda buat, itu harus ada proses bimbingan. Kapan bimbingannya? Ya silakan. Anda mau bimbingan apa? Itulah gunanya tadi grup tadi. Anda mau tanya-tanya sama saya, Anda kirim, Pak, saya udah buat nih, Pak, makalahnya, tapi baru siap 2 lembar. Kira-kira ini udah bisa nggak, Pak? Gitu. Nanti kita bimbing sampai selesai. Kalau udah selesai dan saya sudah setuju, sudah ACC namanya ya, karena itu ACC, accept. Artinya saya sudah mengatakan bahwa ini sudah layak untuk dikumpulkan dan dipresentasikan. Nah, sebelum dikumpulkan harus dipresentasikan. Nah, ada presentasi. Nanti kita pakai Zoom seperti ini juga. Anda jadi seperti saya, jadi pemakalahnya. Jadi pemakalahnya Anda sampaikan hasil tulisan Anda kepada orang lain. Nah, kalau sudah selesai, presentasinya selesai, dapatlah nilainya. Kan gitu. Ya, itu dia. Kemudian ada tugas satu lagi, ini tugas kelompok. Ini tugas kelompok. Tugas kelompoknya ini 1 kelompok 3 orang. 1 kelompok 3 orang. Nah, nanti saya yang menentukan ya, ya mungkin di pertemuan kedua nanti ya, sebelum apa, saya menentukan secara acak ya. Ini secara acak ini. Oh, maaf bukan. Secara acak memang ya, tapi masing-masing nanti walaupun Anda sedang berjauh-jauhan ya, bagaimana caranya Anda itu bisa saling saling berkontribusi lah. Ya. Saling berkontribusi. Apa tugas kelompoknya? Ini tugas kelompoknya adalah mengulas tentang biografi manajer yang sukses. Jadi selain kita belajar dengan saya mau Anda belajar juga dengan orang lapangan atau manajer yang memang sudah menggeluti bidang manajemen. Ya, manajer yang sukses artinya ada di perusahaan itu kan ada manajer itu kan? Ya kan, ada manajernya kan. Nah, Anda pilih salah seorang manajer di suatu perusahaan yang menurut Anda dia ini layak untuk dijadikan narasumber yang dimana Anda belajar dengan dia melalui Anda mewawancarainya. Gitu loh. Melalui Anda mewawancarainya. Nah, bagaimana prosesnya? Boleh
Silakan Anda mau pakai Zoom seperti ini, mau wawancarainya juga boleh, mau langsung bertemu dengan dia juga boleh, tidak masalah. Yang penting nanti jelas bagi saya nampak bahwa Anda sudah mewawancarai. Ya, jadi kelompoknya nanti akan saya pilih secara acak, si Anu dengan siapa. Jadi tidak ada pilih-pilihan saya mau sama ini, tidak. Anda harus mulai bagaimana memanage ya tim ya. Jadi nanti saya ambil berapa jumlah Anda, saya ambil berapa kelompok, nanti saya beritahukan. Ya, nanti kita akan ambil waktu mungkin pertemuan yang akan datang kita sisipkan nanti untuk mengambil kelompok itu. Nah, tugas ini ada medianya ya. Jadi Anda wawancara itu sekaligus Anda videokan. Jadi Anda buat video wawancara. Gitu loh. Jadi Anda siapkan materi wawancaranya, apa yang ingin Anda ketahui tentang si manajer yang sukses itu, bagaimana dia bisa menjadi seorang manajer yang bisa memanage perusahaan. Nah, Anda kan mau belajar tentang manajemen. Jadi harus belajar dari orang yang sudah menjadi manajer. Nah, Anda buat videonya supaya gampang saya menilainya, ya. Kan bisa aja banyak itu waktunya, durasinya kan nggak mungkin Anda kirim dengan saya videonya. Anda upload ke dalam YouTube Anda. Silakan mau YouTube siapa saja di kelompok itu, yang dikirimkan dengan saya adalah linknya. Ya kan? Paham kan? Sekarang dunia era digital 4.0. Jadi kalau Anda nggak siap dengan itu, maka Anda akan kesulitan ya. Jadi Anda wawancara itu Anda rekam, Anda videokan, Anda upload ke YouTube. Gitu loh. Ya, tapi nanti ada proses bimbingan, tanya-tanya dulu dengan saya sebelum nanti di-upload ya. Nah, linknya berikan kepada saya. Dan saya akan menilai. Gitu loh. Paham sampai di situ? Ya, kalau anggukkan kepala kalau paham. Ya, waktu kita sudah habis nih 30 menit sebenarnya. Jam kedua nanti siapa? Satu orang mungkin Balkis bisa menjawab, hidupkan mic-nya. Mata kuliah berikutnya maksud saya, setelah saya. Nggak tahu? Ekonomi mikro pagi, Pak. Oke, ekonomi mikro. Baik. Oke, jadi itu saja ya. Artinya penjelasan saya ini tentunya nanti mungkin ada yang sudah dipahami atau tidak dipahami. Nanti kita akan lanjutkan di grup ya setelah Anda belajar dengan mata kuliah berikutnya. Nggak ada masalah ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan nanti mohon dipahami. Nah, tugas untuk minggu depan sudah saya sampaikan ya. Jadi RPS-nya ini akan saya share di grup. Setelah itu Anda cetak. Setelah Anda cetak, Anda tulis nama. Setelah Anda tulis nama, Anda tanda tangani. Setelah ditandatangani, Anda selfie. Cheers. Tugas saya sudah siap, Pak. Nah, saya akan catat itu menjadi tugas. Jadi tugas Anda akan saya catat tiap minggu ya. Penilaiannya dari situ. Gitu loh. Ya. Jadi jangan sepele, jangan nggak usahlah dikerjakan, jangan. Nanti nilai Anda nggak ada. Saya akan menilai sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Oke, baik. Waktu kita sudah habis ya 30 menit. Ya, nanti silakan Anda masuk ke dalam mata kuliah berikutnya ya. Dan kita ketemu minggu depan dengan tugas yang sudah dikumpulkan. Ingat ya, waktunya sampai hari Minggu depan pukul 23.59. Lewat dari situ, saya nggak akan anggap dikumpul lagi. Artinya sudah habis, tidak saya terima. Bahasa kasarnya begitu, nggak diterima lagi. Walaupun Anda kirim. Kirimnya dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk foto. Foto selfie tadi, paham? Paham, oke. Baik, terima kasih. Itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar.